Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem R dan S pada proyeksi Fischer. Nah, untuk proyeksi Fischer ini merupakan representasi datar dari molekul 3 dimensi, di mana karbon kiral berada pada pertemuan antara garis horizontal dan juga garis vertikal. Untuk garis horizontal menunjukkan posisi atom atau gugus yang mendekati pengamat. Jadi di sini nomor 1 dengan nomor 4 ya. Ini menunjukkan posisi atom atau gugus yang mendekati pengamat, sedangkan garis vertikal menunjukkan posisi yang menjauhi pengamat ya, atom nomor 2 dan juga atom nomor 3. Nah, jadi 1, 4 horizontal, 2, 3-nya sebagai vertikal. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh proyeksinya, ini HOH-nya menjadi horizontal ya, kemudian CH2OH dengan OH-nya menjadi CH2OH dengan CH2OH dengan CH3-nya menjadi garis vertikal. Nah, sekarang bagaimana cara penamaan R dengan S-nya? Caranya masih sama dengan urutan prioritas Chan-Ingold-Prelog ya. Jadi yang pertama adalah kita urutkan dulu nomor atomnya. Nomor atom yang lebih tinggi itu yang mana? Antara CO dengan C, yang lebih tinggi adalah O ya, yang pertama ini. Kemudian antara CH2OH dengan CH3 yang lebih tinggi yang mana? Yang lebih tinggi adalah CH2OH ya. Karena C terikat dengan O, yang ini kan C terikat dengan H. Kemudian nomor 3 ini dan nomor 4 adalah hidrogen. Oke. Nomor 4 kita abaikan, kita coret. Kemudian kita urutkan, kita gambar arahnya. Ternyata ke arah berlawanan atau searah dengan jarum jam. Ternyata dia berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau berlawanan maka namanya S tadinya ya. Nah, tapi ingat di sini hanya kan berada pada garis horizontal. Nah, artinya dia mendekati bidang pembaca ya. Nah, atau hanya di depan. Kalau hanya di depan, maka kita harus tukar namanya. Tadinya S, maka sekarang namanya menjadi R lah. Menjadi R ya, bukan menjadi S lagi. Bukan S lagi, gitu. Nah, nama lengkapnya adalah R12-propanadiol ya. Nah, kenapa namanya 12-propanadiol? Oke, ini kita lihat aja nih. Nah, di sini kan ada golongan propananya ya. Oke, nah yang ini kan C-nya 3 nih, berarti propana. Kemudian di C nomor 1 dengan di C nomor 2 ada golongan alkohol ya, jadi diol. Alkoholnya ada 2, ya gugus fungsi hidroksilnya ada 2. Gitu. Oke, kemudian untuk soal berikutnya, kita lihat. Nah, ini untuk garis horizontal menandakan posisi yang di depan bidang ya, garis horizontalnya ingat. Nih, OH dengan H. Ini OH dengan H. Sedangkan garis vertikalnya menunjukkan posisi di belakang bidang. Nah, untuk penamaannya kita buat saja urutannya. Yang pertama adalah OH, kemudian yang kedua COOH, dan yang ketiga adalah CH3 ya. Yang keempat H, ini kita coret saja. 1, 2, 3 ternyata arahnya kemana nih? Searah atau berlawanan dengan jarum jam? Ternyata dia searah dengan jarum jam ya. Berarti namanya R, tapi karena dia hanya di depan, maka namanya menjadi S ya. Dibalik. Tadinya kan kalau searah namanya R, tapi karena dia berada di depan, dia bukan R lagi, tapi kita balik namanya menjadi S ya. Tidak R lagi. Oke, ini merupakan struktur dari asam laktat ya. Nama lengkapnya S asam laktat. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk penamaan R dengan S pada proyeksi Fischer untuk senyawa dengan lebih dari 1 atom karbon kiral?
Untuk memberikan konfigurasi R atau S pada molekul yang memiliki lebih dari satu atom karbon kiral, maka setiap atom karbon tersebut harus diperhatikan satu per satu. Oke, di sini contohnya nih. Nah, ini ada 2 kiral. Kalau yang ini ada 3 atom karbon kiral, sedangkan yang ini ada 4 karbon kiral ya.